Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku yang saleh-salehah. Gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat selalu ya. Oke, alhamdulillah pada hari yang cerah ini, di pagi yang cerah ini, Ustadz Marwan, Ustadz Aceh kembali menyapa kalian di pelajaran online SD ITS Kia 1 Sukabumi. Oke, Ustadz Aceh, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini sehat, baik. Dan kita hari ini di mana, Ustadz Marwan? Nah, hari ini kita spesial sekali, kita berada di tempat yang sangat indah sekali, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita di sini sengaja untuk memberikan yang terbaik untuk kalian agar anak-anak aku yang di rumah juga tidak jenuh ya Ustadz Aceh melihat bangunan-bangunan gitu. Jadi kita di sini sengaja biar lebih fresh, biar lebih segar. Oh iya, karena kan kita selama ini diem di rumah, nggak kemana-mana ya, kita lockdown di rumah. Nah, Ustadz memberikan materinya banyak, menciptakan inovasi-inovasi yang lain supaya kalian lebih enak lagi untuk belajarnya, lebih semangat lagi. Ya. Nah, jadi kita di mana ini, Ustadz? Kita ada di Situ Gunung ya. Ini ada di Situ Gunung, di belakang kita ada situ dan ada pegunungan kita. Alhamdulillah sekali, inilah keajaiban-keajaiban yang Allah berikan kepada kita. Sehingga kita harus senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Oke, Ustadz Aceh, seperti biasa sebelum kita mulai mari kita berdoa dulu ya, agar kegiatan kita selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Oke? Sudah solihah, kita berdoa Aceh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur untuk kenikmatan sehat yang sudah Allah berikan kepada kita. Oke, berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Ustadz Aceh, sebelum kita masuk ke materi, ya Ustadz Marwan ucapkan terima kasih kepada kelas bawah yang sudah mengirimkan video minggu kemarin materi tentang tendangan ya. Oke, Ustadz ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Pas Ustadz dilihat, dicek ternyata pada kreatif, pada keren dan pada bagus-bagus sekali. Atau kalau atas gimana saja kelas atas? Kelas atas juga pada kreatif, ada yang pakai musik silatnya, terus lagi ada yang memperagakannya, ada yang di atas kasur, ya banyak lah. Ya, banyak kreatif. Untuk materi selanjutnya, kita mungkin ada sedikit sebelum kita ke praktek, kita ada teori dulu karena kita ini materinya yang bagus saja. Oke, untuk materinya ada di video berikut ini ya. Oke, solihah. Nah, tiba saatnya kita akan memberikan materi. Tapi sebelumnya, sebelum Ustadz Marwan, Ustadz Aceh memberikan materi, seperti biasa kita kedatangan teman-teman kalian ya. Nah, di sebelah kanan Ustadz ini ada Nazini. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Zini, saya dari kelas 6C. Oke, sebelah kiri Ustadz ada Ananda Devan. Assalamualaikum teman-teman, nama saya Devano dari kelas 4E. Assalamualaikum, nama saya Mariza dari kelas 6C. Oke, berikut adalah teman-teman yang akan berpartisipasi dalam pembelajaran materi olahraga hari ini. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan menyampaikan materi baru Ustaz ya. Karena materi silat itu kemarin sudah selesai ya, terakhir di tendangan. Nah, kira-kira materi hari ini apa ya Ustaz Aceh? Apa hari ini? Materi ini adalah tentang kebugaran. Nah, kebugaran ini kita sambil menutup materi ya terakhir ya semester 1. Nah, oleh sebab itu kita harus tahu apa sih yang disebut dengan kebugaran. Nah, oke. Kebugaran. Ustadz mau nanya dulu ya Ustadz Aceh. Kira-kira sebelum Ananda yang di rumah menjawabnya, Ustadz mau nanya kepada yang di sini aja. Ke Ananda Zini. Ananda Zini, apa itu kebugaran? Kesanggupan diri untuk melakukan aktivitas. Kesanggupan diri untuk melakukan aktivitas. Awal Devan apa? Kemampuan tubuh untuk melakukan aktivitas. Kemampuan tubuh untuk oke. Untuk Mariza? Kesiapan tubuh untuk melakukan aktivitas. Oke, Ustaz Aceh gimana jawabannya? Sama aja ya, semuanya udah benar jawabannya. Terus anandaku yang soleh-soleh yang di rumah udah tahu jawabannya ya? Kalian udah menyiapkan jawaban masing-masing. Oke, Ustaz akan menjelaskan lagi. Oke. Kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh untuk melakukan atau kesiapan beraktivitas dengan aktivitas pekerjaan atau pekerjaan apa, mau olahraga mau apapun nggak jadi masalah ya, tanpa mengalami kelelahan ya, tanpa banyak mengalami kelelahan. Jadi yang namanya kebugaran, kalau kita bugar untuk melakukan pekerjaan atau melakukan olahraga itu
kita itu Akan siap ya. akan siap ya, akan siap, terus tidak melalui banyak kelelahan. Karena kan gini, ada orang yang melakukan olahraga misalnya baru 1 menit udah capek. Nah, itu berarti kebugaran jasmaninya rendah ya. Kalau banyak, tapi banyak orang yang aktivitasnya kebugaran jasmani bagus seperti para atlet. Lihat aja para atlet ya. Ketika para atlet itu olahraganya bukan 1 jam 2 jam atau tapi mereka itu latihannya sampai 3 jam sampai 4 jam ya. Kalau kita kan kalau misalnya olahraga 1 menit 2 menit udah capek, berarti kebugaran jasmani kita itu rendah. Nah, untuk meningkatkan kebugaran jasmani berarti kita harus melakukan aktivitas berolahraga. Nah, tapi Ustadz Aceh, di materi hari ini kita tidak hanya menyampaikan olahraga saja, tetapi kalau dianalogikan tilawah pun kalau kita membacanya kurang tepat hurufnya itu bisa merubah arti. Jadi yang asalnya dapat pahala bisa jadi dosa. Kenapa? Karena kita bisa merubah arti dari Al-Quran tersebut. Jadi kita tilawah pun harus mempelajari huruf tajwidnya, hurufnya biar tepat. Olah juga sama. Olahraga itu tidak semua berdampak positif. Ada yang tidak berdampak kurang positif juga. Kenapa? Kalau tidak dilakukan dengan baik dan benar. Maka pada materi hari ini Ustadz Aceh dan teman-teman akan memberikan gimana sih caranya berolahraga baik dan benar sehingga bisa menghasilkan kebugaran jasmani untuk tubuh kita. Kayak gimana? Udah gak sabar kan? Ya, kalau bila udah gak sabar, kita akan langsung ke video berikutnya ya. Mempraktekkan ya. Oke anak-anakku, nah sesuai janji Ustadz sebelumnya, kita akan memberikan materi olahraga tentang praktek, bagaimana berolahraga baik dan benar. Tapi sebelum kita melakukan praktek, Ustadz Aceh akan menjelaskan gimana sih cara kita mengetahui kalau kita tuh udah siap berolahraga setelah pemanasan. Oke, Ustadz Aceh silakan. Oke, untuk kesiapan berolahraga itu dengan didasari ukurannya adalah dengan denyut nadi. Nah, denyut nadi maksimal kita itu adalah 220 dikurangi usia kita per menit ya, per menit. 220 dikurangi usia kita, kemudian dibagi per menit ya, 1 menit. Berarti kalau misalnya usianya 10 tahun, berarti 220 dikurangi 10 berarti 210. Berarti maksimal denyut nadi kita ketika berolahraga berarti 210 per menit ya, per menit. Kalau diperkecilkan, lama si Ustadz untuk menghitungnya. Kalau 1 menit ya olahraganya juga habis pemanasan langsung dingin lagi, tapi tidak. Nah, untuk mempersingkat, jadi kita, jadi hitungannya bukan 1 menit tapi per 6 detik. Berarti ya 6 detik. Kalau 6 detik berarti itu lebih cepat lagi. Nanti kali aja 10 hasilnya. Kalau misalnya ketika kita pemanasan ya, pemanasan itu yang baik adalah denyut nadi kita harus sampai 12 ya per 6 detik. Ya, berarti kalau misalnya per menit berarti kita harus 120. Itu baru kesiapan kita, baru kita siap untuk melakukan berolahraga ya. Pemanasan dulu. Nah, setelah pemanasan hitung dulu denyut nadi kita udah nyampe 12 belum. Kalau belum sampai 12 berarti kita untuk melakukan olahraganya belum siap. Jadi kita pemanasan lagi ya. Ustadz gimana kalau misalnya lebih dari 12? Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Minimal. Minimal. Oh, minimal. Ya, minimal. Jadi kalau misalkan kurang dari 2 per 6 detik, kita setelah pemanasan nih, pas dihitung 6 detik, tapi kurang 12 berarti kita tubuh kita tuh berarti itu belum siap untuk beraktivitas berat, ya, seperti itu. Ya, karena gini, ketika kita bangun tidur, denyut nadi kita yang baik itu adalah ya 6 per 6 detik. Oh, 1 detik 1 ya, denyutan. Jadi 1 detik itu 1 denyutan. Berarti kalau misalnya per menit, berarti 60 ya, karena 60. Lagi relax. Ya, karena lagi relax. Kalau kita relax berarti kita denyut nadi kita adalah per detiknya 1. Tapi kalau kita beraktivitas, beraktivitas kadang-kadang kita ada 8 ya. Kalau tidur itu yang tidak berat. Tapi kalau kita udah melakukan pemanasan itu minimal kita 11 sampai 12 ya. Oke, jadi gimana, udah paham sudah ya? Jadi ketika kita mau berolahraga berat, entah itu mau main bola, mau voli, mau berenang, mau jogging, mau apapun, wajib hukumnya kita pemanasan. Tapi setelah pemanasan kita, sebelum kita melakukan lagi materi inti, kita hitung denyut nadi kita. Dari kalau menit itu mungkin agak terlalu lama, dipersingkat menjadi 6 detik. Jadi kalau 6 detik minimal 12 denyutan, tubuh kalian udah siap untuk melakukan olahraga. Kayak gimana, Solihah? Udah siap? Siap. Nah, sebelumnya kita akan melakukan pemanasan yang akan dipimpin oleh Ustadz Aceh. Oke, sekarang kita lakukan pemanasan. Oke, pemanasan kita letakkan tangan. Oke, Ustadz di belakang ya.
Why even try to justify leaving? Why not just run away? Why even wait and hesitate breathing? Why would you wanna stay? Nothing you say can change the way he feels. Nothing could save you now. So just let this go. Out on a string without a wing flying, no one to hold the kite. He let you go, but still you blow by, oblivious to the height. Check out behind and you will find nothing's holding you to the ground. He just let you go. Shut down with no. Nah, barusan kita sudah melaksanakan pemanasan. Gimana? Capek? Capek, Devan? Udah berkeringat? Udah siap olahraga? Nah, tadi sesuai omongan Ustadz ya, kita akan mengecek bagaimana sih cara mengetahui kita kesiapan kita kalau udah pemanasan. Gimana, Ustadz Aceh? Nah, kita akan menghitung Denyut tadi ya. Oke, caranya seperti ini. Nah, sama dua tangan ini ditaruh di sini. Terus digigit di sini. Yang pakai jam ya. Pakai jam. Nah, di sini. Ya, di sekitaran sini nanti kita akan ketemukan kalau misalnya kita denyut naginya cepat pasti kerasa. Ya. Terus lagi kalau misalnya di sini nggak ada, di sini di leher. Ya, biasanya di sini. Oke, saya cek dulu ya. Marisa udah ada, udah dapat. Di tangan. Kevin udah dapat? Udah dapat? Ini udah dapat? Udah. Ya. Oke, kalau udah dapat, oke, Ustadz dihitungnya kan? Dihitungnya 6 detik ya. Selama 6 detik kalian denyut nadi berapa? Oke, siap. Yuk. Kalau kata Ustadz mulai berarti kalian kalau kata hitung ya. mulai berarti mulai hitung. Kalau kata Ustadz stop berarti hitungnya selesai. Ya, siap. 1, 2, mulai. Stop. Berapa? 12. Dari mana berapa? 11. Berapa? 13. 13. Nah, kalau Ustadz Marwan berapa ya? Kasih tahu gak ya? Kasih tahu gak ya? Ya, Ustadz Marwan berikut 12 sampai 13. 12 sampai 13 ya. Ustadz mah nggak dihitung karena Ustadz yang hitungnya. Oke, Nah, ya. jadi gimana paham ya? Jadi setelah pemanasan, kalian menghitung denyut nadi selama 6 detik itu berapa denyutan? Kalau sebelah antara 11 sampai 12 lah. Kalau di bawah 10 berarti itu kalian masih harus banyak pemanasan lagi agar biar lebih tubuh kita lebih siap untuk melakukan aktivitas yang berat. Nah, tadi kan Ustadz hitungnya selama 6 detik. Berarti kalau misalnya 12, kalau tadi gini 12 ya. 12 kali 10 berapa? 120 ya? 120. Jadi maksimal kita untuk melakukan itu 120. Tadi berapa? 11, Devan. Kali 10 berapa? 110. 110 ya. Terus tadi berapa? 13. Berarti 130. Jadi nggak jadi masalah ya. Pokoknya jangan lebih dari 14 ketika pemanasan ya, karena kalau 14 itu harus istirahat dulu. Terus lagi jangan kurang dari 10 ya. Oke, karena kita semuanya udah siap untuk melakukan kegerakan inti, kita akan melakukan gerakan yang padat sebentar tapi akan membuat daya fisik kita akan bisa menguras fisik ya. Karena di sini kita di tempat alam yang sangat bagus sekali pernapasannya, kita akan melakukan kegiatan yang lumayan bisa mempush pernapasan kita. Oke, kita akan langsung ke gerakan yang inti ya, Ustadz Aceh. Ntar setelah gerakan inti kita hitung lagi denyut nadi setelah kita melakukan aktivitas berat. Oke, lihat di video berikut ini ya. I know you think she's sweet as candy. I know you wanna be with her, but Josie got a reputation to scratch behind that fur. She's got her little game perfected. She'll let you think you have control, and then one day when you least expect it, she'll steal away your soul. Semua? Kalau ada, It's so easy when you think you're winning, but she's got herself another plan. You think you're being clever like a modern man, but Josie has the upper hand. ya. Oke. Mulai. No, you're not to blame, and there's no
stop. Siren, the wall, you're still on there. 20. Berapa? Oke ya. Tadi ada yang 20, ada yang 19, ada 19, terus ada yang 18. Oke, kalau misalnya nih udah maksimalnya 20 ya. Maksimalnya kalian melakukan 20. Berarti kalau 20 kali 10 berarti udah 200. Tadi maksimal kalian berapa? Misalnya 208 ya, atau 210 atau 212. Nah, berarti kalian maksimal tadi untuk setelah melakukan olahraga itu adalah 200 ya, 200. Jadi kalau misalnya lebih nggak apa-apa, kalau lebihnya 10 ya, asal jangan melebihi kapasitas. Oke anak-anakku, nah gimana? Sudah menyimak kan materi hari ini? Kita sudah ketemu lagi di sesi terakhir, itu sesi challenge. Kalian sudah menyimak beberapa materi teori tentang berolahraga baik dan benar untuk kebugaran jasmani kita dan rohani kita ya. Karena olahraga itu memerlukan teknik yang baik dan benar. Mudah-mudahan Ustadz harapkan dengan materi hari ini kalian bisa menambah wawasan kalian dalam pendidikan olahraga. Kalian tahu, oh berarti kalau pemanasan itu ternyata harus ada batasnya. Kalau batasnya denyut nadinya lebih dari sekian, berarti kalian harus istirahat dulu baru melakukan kegiatan inti. Tapi kalau kalian denyut nadinya kurang, berarti kalian pemanasan lagi. Biar apa? Biar tubuh kita siap untuk menghadapi kondisi, menghadapi kegiatan-kegiatan fisik yang berlebihan. Nah, untuk challenge-nya adalah kalian mempraktekkan kembali pemanasan seperti biasa dan melakukan gerakan inti yang sebenarnya sudah teman-teman kalian praktekkan. Cuman perbedaannya kelas bawah sama kelas atas, waktu mempraktekkan kegiatan intinya hanya 15 detik ya. Hanya 15 detik. Setelah 15 detik, kalian langsung menghitung denyut nadi. Berapa denyut setelah selama 6 detik. Kalau kelas atas itu sama dengan yang dipraktekkan 30 detik. Jadi tugasnya kalian pemanasan, lalu melakukan gerakan yang Ustadz sampaikan sebelumnya dengan waktu kelas bawah 15 detik, kelas atas 30 detik. Ntar ketika kalian mengirimkan video ke grup, di bawahnya kalian dikasih keterangan denyut nadi setelah pemanasan per 6 detik berapa, lalu denyut nadi setelah kegiatan inti selama 30 detik atau 15 detik berapa per 6 detik. Mana paham ya? Nah, alhamdulillah materi hari ini cukup sekian. Insya Allah kita bertemu lagi di materi berikutnya. Mungkin cukup sekian dari Ustadz Marwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.